tertinggi. Paulus membantah lagi, tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Yesus mengatakan, hei, tunggu dulu. Barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang ini, dia menempati surga tertinggi. Tidak ada orang. Nah, Anda jadi pengikutnya siapa nih? Anda pro kemana? Yesus atau Paulus? Dua-duanya. Iya. Kenapa dua-duanya? Karena begini. Karena gini. Bentar. Allahu Akbar. Ya udah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Ya, terus? Apalagi yang ada tahu? Ya, saya tidak tahu. Ya udah, nggak usah tanya kalau kau nggak tahu. Nah, ini begini Bang Yuma. Kalau Katolik kan ada tiga, ya kan tadi. Kami tetap mengimani tiga ini, Bang. Kalau Islam kan mengimani 5 iman Islam. Itu. 5 katanya. Nggak ada hubungannya, Abang. Nggak ada hubungannya. Ya. Sekarang begini. Kalau Anda mengatakan tentang Katolik dan Islam ada Nabi Muhammad. Katolik ada siapa? Nah, kena kan? Saya tidak Katolik mau, ada siapa? Saya tidak mau akan membedakan antara Islam, ya. Sekali lagi yang satu tadi. Kalau rukun iman kami itu, iman kami berlandaskan kepada Nabi Muhammad sebagai yang mengajarkan tersebut. Nah, sekarang kalau Katolik siapa yang ngajarin kalian? Tadi kan sudah diceritakan kan, ada Bapak gereja kan? Bapak gereja, ada Yohanes, ada Matius, ada Markus, ada para nabi begitu kan? Ini siapa semua nabi yang ada dalam Bible itu kan ada Yesaya, ada Yeremia, ada masuk ambil kan kitabnya orang Yahudi. Nah, begini Bang Yuma, mengapa nggak punya kitab sendiri? Kan tadi saya katakan yang kitab Yahudi adalah Perjanjian Lama. Iya, kenapa ngambil kitabnya agama Yahudi? Karena itu Perjanjian Lama dari sang sumber, sang bapak tadi loh. Yang tadi pada mulanya kalian kan tidak menyembah Tuhannya Yahudi. Kok lucu ya? Supaya nyambung ya. Anda mengambil kitabnya Yahudi, tapi yang Anda sembah beda dari yang punya kitab. Ya, begini Bang Lima, karena mengapa kami mengimani bahwa apa yang disampaikan di Yahudi itu ada sebuah kisah yang nyata dari pada mulanya tadi. Itu kami mengimani Bang, sehingga tetap ditulis, tetapi karena datang setelah Nabi terakhir Yohanes adalah sang penyelamat, yaitu Gusti Yesus, maka Perjanjian Baru itu mengisahkan kabar baik tentang Yesus, sehingga tetap ada kaitannya. Perjanjian Lama itu nggak ada. Kalau kalian ngambil secara tidak sah itu tidak ada kaitannya, Bang. Ya. Secara tidak sah diambil kitabnya orang, berarti Anda membuat konsep yang Anda cocok-cocokkan dengan kitabnya agama Yahudi yang pada prinsipnya tak ada hubungannya, sembahannya berbeda, agamanya berbeda, rumah ibadahnya berbeda, hari rayanya berbeda, intinya tak ada sama sekali. Inilah yang dimaksud 2 Petrus 2 tadi. Memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Ya, itu sekali lagi perbedaan pemahaman ya Bang. Karena Perjanjian Lama itu memang seperti itu. Kemudian Perjanjian Baru itu setelah
kabar baik itu ada, sehingga kabar baik tentang Injil itu loh Bang. Injil kan kabar baik, Evangelius itu kan kabar baik. Bukan Injil, Evangelion. Evangelion itu kan Iya. kabar baik, sehingga itu Kabar iman ya Bang. baiknya Sekali apa? lagi kabar Kabar baiknya baik apa tentang itu? kabar baik tentang kemerdekaan tidak menjadi hamba dosa lagi. Karena Ini memang apakah kitab ini mengikat orang-orang Roma, kitab ini? ya jangan kok mengatakan Roma itu apa maksud dasarnya Bang? Ya Roma, apalagi kalau bukan Katolik. Apakah Ya, betul. kitab ini Bang mengikat orang-orang Romawi? Tidak hanya Romawi kan Bang? Itu kan umum, tadi Katolik itu kan umum kan? Iya, apakah kitab ini mengikat orang Katolik? Katolik itu umum, maka itu ada kaitannya dengan apa yang diajarkan oleh sang sumber melalui sang logos. Di mana sang sumber mengajar tentang orang-orang Katolik di sini di mana? Di Kan saya mana? tidak begini Bang Yoma, di dalam Yohanes 14 itu kan masih banyak yang aku akan katakan, tetapi Itu kamu belum ucapan mengerti. Yesus kepada orang Yahudi, bukan kepada Katolik. Betul. Wah, ini kan di dalam Yohanes Bang. Di dalam Yohanes kan Bang. Iya, Yohanes Nah. itu adalah wartawan yang mengumpulkan cerita-cerita tentang Yesus dengan keyahudiannya. Betul. Itu yang perlu Anda pahami. Oleh karena itu kan dikatakan di sana tercatat masih banyak. Kemudian mengutus roh kebenaran gitu. Roh kan. kebenarannya makan babi, gitu. Bukan. Jadi Supaya apa? roh kebenarannya tidak sudah. Ya nanti dulu Bang Yoma, jangan memahami yang berbeda dulu ya. Lah kalau roh kebenaran Pak berkesinambungan dengan ajaran ini. Namanya roh Betul. kebenaran. Ajaran para nabi itu adalah ajaran yang berasal dari roh kebenaran, tidak mungkin bertentangan. Betul. Oleh karena itu saling mengaitkan antara apa yang disampaikan baik dalam perjanjian lama perjanjian baru. Mengait-ngaitkan Kemudian kita. karena masih banyak yang belum tersampaikan. Oleh karena itu kita mengimani bahwa Taurat telah kutulis dalam lisanmu, Taurat telah kutaruh dalam loh hatimu, sehingga apa yang menjadi baik buruk itu sudah diketahui di dalam diri kita masing-masing. Karena manusia itu kan dikuasai oleh roh jahat dan roh kebenaran. Nah, roh kebenaran itu adalah roh yang mendampingi kita supaya mengarahkan dari kejahatan menjadi kebaikan. Oleh karena itu Roh Kudus kiri ke kanan. Katolik lucu. Ini yang saya tanya, Bang. Ketika ada perintah di sini, jangan makan babi. Ketika ada perintah di sini, jangan makan babi. Orang-orang Roma pendiri agama Katolik itu apakah termasuk dia yang dilarang? Kan tadi saya mengatakan bahwa dalam Taurat Selalu itu kan kalau ditanya hanya- selalu begitu. Kenapa ya, Bang? Ini, Kenapa kita nggak sudah- pernah langsung mau jawab pertanyaan gitu, Karena Bang? Saya kan bertanya, ketika Iya. ada perintah Elohim kepada Yahudi jangan makan babi, apakah perintah itu mengikat orang Roma? itu kan di dalam Taurat kan Bang. Dalam Ini yang perjanjian lama Ini itu hanya kitabnya Yahudi. Betul. Oleh karena itu hanya diberlakukan untuk orang Israel begitu yang Oke. itu. Nah, Yang orang babi Roma itu. makan babi berdosa nggak? Kalau orang Roma itu kan sudah dikonsilikan di dalam kisah para Rasul Astagfirullah. 15 itu. Ini Bang, ini kitabnya Yahudi. Ketika ada larangan makan babi, lalu kemudian orang Katolik makan babi, berdosa nggak orang Katoliknya? Kalau orang Katolik kan bukan agama Yahudi kan Bang? Kalau agama Yahudi pasti dosa itu, tapi kalau Katolik kan Nah, terus Katolik khususnya apa fungsinya ini dibatalin untuk Katolik? ya maka dari itu karena saking jujurnya, saking bapak-bapak gereja itu akan mempertahankan apa yang disampaikan, oleh karena itu ditampilkan perjanjian lama itu saking Iya, enggak, jujurnya. maksudnya gini loh Bang.
Ya. Ini hukum yang ada di dalam dari A sampai Z hanya mengikat orang Yahudi. Betul. Oleh Terus karena kenapa itu ini dibatalkan untuk orang Romawi? Nah, Bang Yuma kan sering mengatakan bahwa Gusti Yesus itu hanya diutus ke bangsa Israel, begitu kan? Ini kita bahas Taurat, kenapa jadi ke Yesus ya? Ya itu ya sekali lagi karena Katolik ada kaitannya dengan Gusti Yesus kan, kabar baik. Di mana kaitannya Yesus dengan Katolik? Di mana? Nah itu tadi Yohanes 14 tadi loh, karena masih banyak Apalah orang ini. supaya yang di bawah mengacu apa yang diucapkan Bang Yuma. Kalau dari Masih saya, banyak yang ingin aku katakan kepada kaumnya Bani Israel. ya betul. Terus kenapa orang-orang di luar Bani Israel merasa Cak Ayu? Kenapa? Ini makanya saya kan tadi tanya mengapa Gusti Yesus itu mengatakan hanya diutus ke bangsa Israel, kan tadi saya katakan gitu. Ya Karena apa hubungannya coba? Begini, karena pemahaman kami itu yang ke Israel itu, karena Israel itu kan dikatakan apa di dalam apa ya? Itu kan dikatakan orang yang tersesat itu ya. Kalian yang sesat, bukan Israel yang sesat. Bukan di situ. Mengapa di Israel? Karena Taurat itu kan susah dilakukan oleh bangsa Yahudi. Bukan susah dilakukan. Bangsa Israel suka melanggar perintah Tuhan. Ini tidak susah, nggak ada yang susah di sini. Jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hargai orang tuamu, jangan makan babi, bersunat, pelihara sahabat. Nggak ada yang susah di sini, nggak ada. Kata siapa ini susah? Lebih susah agama Islam. Ini apa yang susah ini? Nggak ada yang susah di sini. Ulangan 30 nomor 11 Tuhan sendiri mengatakan ini mudah. Kalian aja yang sok-sokan merasa kalian itu yang dikasih buku itu. Padahal kalau orang Kristen, orang Katolik dalam hal ini, tidak ada perintah Tuhan yang pernah datang satupun. Tuhannya Yahudi ya, tidak ada Tuhannya Yahudi pernah memberikan sepotong perintah pun untuk orang-orang di luar Yahudi. Catat itu. Kalian aja yang sibuk bikin sekte baru, agama baru, mengambil kitabnya orang. Kalau begitu, Gusti Yesus itu orang mana, Bang? Orang Ibrani, orang Yehuda. Orang Yahudi. Murid-muridnya orang mana, Bang? Orang Yahudi yang dipesan jangan ke bangsa lain. Kedatangan keselamatan itu datang dari mana, Bang? Keselamatan datang dari pencipta langit dan bumi kepada bangsa Israel. Bukan kalau dalam Alkitab. Kalau dalam Alkitab, keselamatan itu dari Yahudi. Ya, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Terus oleh karena itu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Begitu, Kang Ima. Itu ucapan untuk siapa? Ucapan itu. Iya, yang percaya, Bang. Kalau yang tidak percaya, itu ucapan setiap orang Bani Israel, bukan setiap manusia. Itu setiap orang yang dimaksud di sana, setiap Bani Israel. Alamak. Ya, saya kan mengatakan tadi, keselamatan itu kan datangnya dari bangsa Yahudi. Iya kan, memang mereka yang bangsa pilihan. Tidak pernah tidak ada di antara mereka yang diperintahkan oleh Tuhan mereka untuk mengajarkan ajaran Elohim kepada bangsa lain. Mana? Mana? Memang ada seperti itu. Tetapi bangsa Yahudi itu mengapa dikatakan bangsa yang sulung, Bang? Ya karena dia yang pertama kan yang ditunjuk oleh Tuhan. Karena makanya kalau ada yang sulung kan mestinya ada yang di bawah sulungnya. Ada ya itulah Islam. Ya, kenapa muncul Katolik di tengah-tengahnya? Katolik ini dari mana? Siapa nabi yang mengajarkan Katolik? Siapa nabi mana?
Kan hanya Ya. konsili-konsili doang kan Katolik itu, betul? Iya dong. Benar nggak? Katolik itu berdiri di atas konsili kan? Benar nggak? Iya Ya, dong. karena Iya. Bang Yuma kan Iya. Bang Yuma kan tidak mempercayai atau mengimani adanya paus yang sampai saat ini 267 itu. Iya, Tidak siapa yang mengutus paus itu, siapa yang ngutus? Ya, Yang ngutus siapa? Saya tadi kan mengatakan iman Katolik dasarnya ada 3 tadi: magisterium, tradisi, dan Alkitab. Nah itu Sehingga- berarti cuman klaim saja, nggak ada Ya. Tuhan Yahudi mengajarkan atau memberi petunjuk untuk menjadi Katolik, nggak ada. Di Oke. sini nggak ada, Yesus tidak ada, kecuali konsili-konsili yang Anda sebutkan tadi. Atau begini, Nggak ada. kalau tidak ada, coba Bang, Bapak-bapak gereja merumuskan Trinitas, itu dasarnya dalam Alkitab ada enggak? Nggak ada, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada enggak? nggak ada dasarnya. Kalau Bapa, mengapa Gusti Yesus mengatakan Bapa dan datang sumbernya dari Bapa? Mengapa? Ya, orang-orang Yahudi itu, Anda boleh Bukan baca orang Amsal. itu dalam Alkitab. Iya, saya ajarkan. Di dalam Betul. kitabnya mereka, Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Itu pertanyaan lama, Bang, yang baru, Bang. Kalau yang lama masih tetap ya, yang baru, Bang. Yang baru itu kan bukan firman Tuhan, itu kan cuma catatan-catatan wartawan. Betul. Mengapa dikatakan catatan-catatan wartawan? Mengapa? Karena apa? Karena pewarta ya mengumpulkan berita-berita, bukan wahyu. Betul. Yang dikumpulkan tentang beritanya siapa? Tentang Yesus mengajar. Betul. Nah, terus apa masalahnya? Betul. Kalau Yesus itu, kalau manut Yohanes 1:14 apa itu? Firman Tuhan yang mengatakan Betul. aku Oleh kan- hendak. Tunggu Iya. dulu, Anda sebagai Katolik harus mendudukkan perkara itu dengan jelas. Kenapa dikatakan firman menjadi manusia? Bukan berarti perkataan jadi manusia, tetapi dia adalah firman berjalan. Betul. Bukan buku dia itu, tapi dia adalah buku yang Ya. berjalan. Sama kalau di Islam itu sebagai hafiz Quran. Yesus itu hafiz Injil, penghafal Injil. Dia itu Injil berjalan, makanya dikatakan firman berjalan. Apa buktinya? Anda coba lihat di dalam Yohanes 14 nomor 24. Apa yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 12 nomor 49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku kerjakan. Anda baca kemudian Yohanes 4 nomor 34. Pekerjaanku, makananku adalah melakukan pekerjaan yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Bapa. Berarti Yesus itu adalah firman hidup, firman berjalan, firman yang menjadi daging. Ide Tuhan yang menjadi daging. Artinya bahwa Mengapa? Yesus itu adalah wakil Tuhan untuk berkata-kata. Sama Betul. seperti kami di Islam penghafal Quran, Yesus itu penghafal firman Tuhan. Beda. Itulah bedanya, Bang. Karena Yesus atau Logos yang menjadi daging itu diutus untuk bersuara atau diutus untuk berfirman. Karena kemarin kan sudah kita diskusikan. Karena sang sumber itu tidak bisa didengarkan sang sumber. Kemarin Iya, sudah didiskusikan. makanya Yesus itu turun ke bumi untuk menyampaikan kehendak sang Bapa. Ya, oleh karena Bukan Bapak yang turun ke bumi jadi daging. betul, bukan. Kemarin Ya kita bukan. sebutkan. Berarti Yesus itu manusia biasa sama seperti kita yang diberikan kemudian wewenang oleh sang Tuhan untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Makanya disebut firman itu telah menjadi daging. Bukan kemudian mulut Tuhan turun ke bumi jadi daging kemudian dibawa. Bukan. Ya, Bakso kapang. Ya. Karena iman kita beda ya, Bu. Iman kita kan Nah, beda. justru itu karena saya beda. Justru karena iman kita itu beda, salah satu di antara iman kita itu yang salah. Makanya saya luruskan gitu loh. Ya, sayangnya Bang Yuma, mohon maaf ini hanya perbedaan pemahaman ya. Saya tetap berpendapat atau tetap berkepribadian berpendapat bahwa kalau ada pendapat yang berbeda,
kami tetap mempercayai bahwa adanya otoritas tertinggi, begitu Bang Yuma. Sehingga apa yang dikatakan Bang Yuma, di samping kami membaca ulang apa yang ada dalam Bible itu, apa benar yang dikatakan Bang Yuma itu, yang bangkit dari kubur itu benar iblis, itu tetap saya baca ulang, kemudian saya tanya pada ahli-ahli, itu ternyata beda, sehingga kami tetap mempercayai bahwa yang bangkit itu betul-betul anak manusia dan anak ilahi, begitu Bang Yuma. Anak ilahi, maksudnya ilahi beranak gitu. Kemarin kan sudah disebutkan dia itu logos atau firmannya Allah itu yang menjadi daging kan. Tadi sudah Bang Yuma kan sudah mengatakan. Sampai-sampai Anda mengatakan ini ya, saya itu kan? kemarin Bang Yuma kan itu gila saya mengatakan itu yang kemarin. Tetapi logos sang sumber itu karena tidak bisa berkata kan begitu, kecuali anak yang mendengar gitu. Nah, itu makanya seperti dia sama seperti Musa. Kalau apa bedanya Musa dengan Yesus? kalau Musa itu ciptaan, kalau Yesus itu perantaraan penciptaan. Oh, Itu Yesus sudah bukan ciptaan. Bang. Yesus bukan Yesus ciptaan. perantaraan penciptaan karena Yesus dia bukan logos, ciptaan. karena dia logos yang menjadi daging kan. Itu Yesus katanya bukan seperti itu ya ciptaan. Bang. Yesus bukan Yesus ciptaan. adalah perantaraan penciptaan atau firman Allah itu sendiri. Begitu. Kalau Bang Yuma tadi mengatakan firman yang berjalan, begitu. Mohon maaf ini perbedaan pemahaman ya Bang, sehingga kita perlu Ketika Tuhan menciptakan matahari, firman di situ apa? Yang mengatakan menjadi matahari itu bukan dari sang sumber Bang, tapi dari logosnya sang sumber Bang. Karena dia perantara, sejak awal itu perantara firman, perantara untuk mengucapkan dari sang sumber. Supaya apa? Supaya konsisten. Kan kemarin saya mengatakan itu bahwa sang sumber itu tidak dapat diketahui sejak kapanpun, sejak tidak kita dengar kecuali Yesus anak. posisinya apa di situ, Bang? Pada saat Tuhan menciptakan matahari, Yesus sebagai apa di sana? Saya kemarin sudah dijelaskan dia adalah firman-Nya Allah atau logosnya Allah. Sudah berbentuk daging atau enggak? Belum. Waktu itu belum. Oke, belum ya. Begini, Nah, pada saat Tuhan mengatakan jadi terang, di situ Yesus apa posisinya? Ya tetap logosnya atau firman Allahnya itu, karena apa? Sang sumber kan tidak bisa didengar begitu. Tetap firman-Nya Allah yang mengutarakan itu, yang mengucapkan. Mulut. Suaranya. Tidak tahu Suaranya bersumber dari mulut. Begini Bang Yuma, sumbernya kan kalau Bang Yuma kan sumber kemarin sudah didiskusi ya. Sumber yang dipikirkan Bang Yuma itu kan saya tidak kasih dalil. Ya. Saya kasih dalil Yesaya 55 nomor 11. Coba Anda baca. Di mana Yesus di situ? Ya silakan, mungkin ada kata-kata mulut di sana ya, mungkin ya. Iya. Itu persen lama saya kurang. Iya. Nah, Yesus di situ posisinya apa? Ya, firman yang keluar dari mulutku. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terjadi seperti apa yang aku perintahkan. Nah, Yesus di situ yang mana? Iya, tetap suaranya Bang. Suara itu kan tetap lewat mulut ya. Suara kalau kita bayangkan manusia, suara itu kan tetap dari mulut. Yesusnya di situ, Yesusnya dari suaranya dari mulut itu. Suaranya dari mulut itu. Berarti Yesus ini suara. Ya, suara yang muncul dari mulut itu yang kita tahu ya. Oke. Nah, berarti kalau jadilah terang, berarti yang keluar dari mulut ini kan suara. Itulah logosnya, itulah firman-Nya. Berarti logos keluar, jadilah terang, logos keluar. Yang keluar kan suaranya Bang, bukan logosnya kan. Yang keluar. Suaranya yang keluar. Perkataan kan logos itu? Ya, bukan perkataan. Logos itu pengetahuannya Allah. Pengetahuan Tuhan, jadilah terang. Jadi yang menjadi terang, jadi matahari.
Ya, itu memang mengutus, kan sang sumber mengutus untuk menjadi matahari, mengutus untuk menjadi terang, begitu kan? Karena itu Ya, utusan semua. Nah, mengutus untuk menjadi bumi, mengutus untuk ya, menjadi gunung, betul. mengutus untuk menjadi menjadi laut. Terus Yesus di Betul. situ ketika diutus jadi daging, bedanya dengan tadi apa? bedanya dia kan diberi kuasa baik di dunia maupun di surga, Bang, untuk menyuarakan apa yang menjadi kehendak sang sumber. Yesus pernah mengatakan itu. Itu dalam Matius 28 berapa? Oh ya, ini beda lah, beda itu. Beda. Ya, Kalau Matius ya. 28 itu orang yang keluar dari kubur, beda lagi. Oke, kalau begitu dalam Yohanes 17:2 kalau begitu dia kan diberi kuasa semua makhluk hidup kan di situ. Di mana dalam Yesus? Yohanes 17, Di Yohanes 17:2. Coba Anda bacakan, coba bacakan. Sebelum Yohanes 3 itu kan utusan gitu. Iya, coba. Segala makhluk hidup akan kuberikan padamu, oleh karena itu kamu dapat memberi hidup, begitu kalau tidak salah. Hah? Memberi hidup kekal. Lah hidup kekal itu adalah gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi semua makhluk hidup itu sudah diberikan kuasa pada Tuhan Yesus, Gusti Yesus itu. Coba kalau tidak percaya coba dibaca ulang 17:2. Kalau Anda melihat di data itu, di situ dikatakan bahwa sama seperti engkau memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ya betul. Ya kan? Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua Ya, yang telah gitu. engkau berikan kepadanya. Berarti bukan cuma Yesus berarti. Ya, sekali lagi, ini kan perbedaan pemahaman. Walaupun tercatat seperti itu, Bang Yuma kan beda memahaminya. Tidak Berarti apa-apa. bukan, kan dia mengatakan demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kan begitu Betul. dalilnya. Ya, semuanya diberikan kepada Gusti Yesus kan di situ. Semua yang makhluk hidup itu Seperti engkau Kuasa. sama seperti engkau memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. betul. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Betul. Itu kan yang diberikan kan logosnya, Bang. Sang Gusti Ya. Yesus itu. Logos diberikan kemudian kuasa kepadanya. Ya, termasuk memberi hidup kekal itu sudah diberi kuasa kan di situ. Nah, Kemudian inilah diberi hidup kekal kuasa untuk mengajar bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal. Itu maksudnya. Bukan. Kalau pemahaman kami ya, pemahaman iman kami sekali lagi, itu otomatis memberi hidup kekal melalui suara-suara, tapi sumbernya tetap dari sang sumber. Nah ini. Ya, itu memang harus dipahami secara jernih, Bang ya. Secara Ya, akal-akalan. secara jernih. Tidak apa-apa, Bang Ima Secara mengatakan akal-akalan. seperti itu. Iya Tidak dong. apa-apa, itu kan Secara kaitan dengan akal-akalan iman. karena di situ Yesus ketika kita melihat di data nomor 17-nya, nomor 8-nya, begitu juga ketika kita melihat di data Yohanes 14-nya, nomor 24-nya, semua yang terlontar dari mulut Yesus itu adalah firman yang berasal dari Bapa, bukan dari dirinya sendiri. Bukan, betul. Betul, karena Iya. sang sumber Bapa itu kan tidak bisa didengar oleh siapapun kecuali anak yang mendengarnya. Ya, Betul. sama seperti Musa. Musa juga begitu. Ya, Musa itu kan mewakili Elohim untuk Seperti- mengatakan apapun yang ingin. tetapi Musa kan dari malaikat Tuhan kan, Bang, bukan dari sang Bapa kan. Ya Datangnya sama dari seperti Tuhan. Yesus juga begitu. Yesus akui itu juga kok. Kalau menurut Bang Yuma yang mendengar suaranya sang sumber siapa dari Bible itu? Yang mendengar. Yang mendengar itu Satu-satunya yang mendengar suara Bapa siapa? Kalau Musa berdasarkan- mendengar suara Bapa. Musa. itu kan dari malaikat Tuhan ya, dari malaikat, Iya. bukan dari sang sumber ya. Nah, di mana Tetapi- Yesus mendengarkan suara Bapa langsung?
Coba di dalam Yohanes 1:18 Bang. Yohanes 1:18 itu bukan ucapan Yesus. Ya, itu kaitan dengan iman ya Bang. Enggak dong, di situ tidak dikatakan Yesus melihat. Dia dikatakan exegomai, dia yang mentafsirkan, Yesus yang menjelaskan maksudnya tentang Bapa itu. Bapa itu tidak pernah dilihat, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi anaknya yang tunggal dialah yang menjelaskan Bapa itu kayak begini loh. Bapa itu kayak gini loh, yang Bapa inginkan begini loh. Itu maksudnya Yesus yang mentafsirkan, Yesus yang menjelaskan, Yesus yang menyatakan Bapa itu kayak mana. Bukan berarti Yesus Bapa bicara langsung ke dia. Anda baca pengakuan Yesusnya di dalam Yohanes 1 nomor 51. Langit terbelah, malaikat naik turun, para malaikat naik turun menuju kepada Yesus. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman. Iya, kalau kemarin itu sudah didiskusikan ya, dan sudah sepaham bahwa Gusti Yesus itu Logos yang menjadi daging, atau firman-Nya Allah itu yang menjadi daging. Yohanes 1:14 itu sudah sepakat. Semua Kemudian- yang ada di atas muka bumi ini itu adalah Logos yang menjadi kadarnya masing-masing. Oke. Mana bukti? Kalau- Mazmur 33 nomor 9. Yesaya 55 nomor 1, nomor 11. Iya. Nah, Oke, dan kalau kalau- sabar dulu. Dan kalau Ya. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah logosnya Tuhan itu sendiri, coba Anda baca Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku. Mana logosnya di situ? Betul. Kalau kemarin kan itu kita sudah diskusi. Dia itu sepenuhnya anak manusia karena dilahirkan oleh Bunda Maria. Dia sepenuhnya anak Allah karena datang dan keluar dari Bapa itu. Sehingga kami mengimani, kemarin kan saya bilang, Yesus itu adalah sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya anak manusia. Tetapi Bang Yuma tetap Dikatakan anak ilahi karena datang dan keluar dari Bapa. ya, Karena dia semua yang firman-Nya. ada di bumi ini datang dan keluar dari Bapa. Ya, ya, Nah, kok iya lagi? Berarti kita semua ini sepenuhnya ilahi dong. maksud saya tidak apa-apa, kan kita hanya beda pemahaman. Saya tetap mengimani bahwa Gusti Yesus itu adalah Sang Logos yang menjadi daging. Tetap mengimani seperti itu. Dan dia benar-benar firman-Nya Allah itu sendiri, Bang. Karena apa? Iya. Sang Semua sumber segala tidak- sesuatu di atas muka bumi ini firman yang Tuhan semua. Makanya Yesus mengatakan di Matius 4 nomor 4. Ya betul lagi. Betul. Maksud saya itu suara itu betul. Bang Yuma membaca seperti itu, saya membetulkan betul. Tetapi sekali lagi Yesus itu sebagai perantara, bukan sang sumber. Sang sumber menyampaikan kepada perantara untuk berfirman, untuk menyampaikan suara. Jadi suaranya itulah dari firman-Nya Allah itu. Kalau Iya, sama seperti sumbernya Musa. Sama seperti Musa. sudah berkali-kali saya mengatakan perbedaannya ya Bang. Kalau Bang Yuma tidak mengimani, Tuhan menyampaikan firman kepada Firaun melalui siapa? Tuhan menyampaikan firman kepada Firaun melalui siapa? Malah tetap melalui logosnya Bang. Melalui Musa. Firman-Nya Allah itu sendiri. Melalui Musa. Berarti Musa itu perantara. Perantara Ya. apa? Perantara penyampai firman. Bedanya dengan Yesus apa? Kalau Yesus itu perantaraan penciptaan atau perantaraan sumber apa yang menjadi kehendak sumber itu untuk disampaikan. Kalau si Musa adalah menerima apa yang menjadi kehendak dari sang logos atau dari suaranya sang sumber. Karena sang sumber tidak bersuara, maka suaranya inilah. Jadi maksud Anda Yesus yang datang kepada Musa. Kalau Memberitakan. dulu kan kita kenal malaikat Tuhan gitu ya, bukan dari Iya. sang sumber sendiri. Kenapa bukan Yesus yang turun ke Musa, Bang?
kan belum, Yesus pada waktu Musa kan belum ada, masih firmannya sang logos itu, firmannya sang Ya kan sumber firman itu. logos yang sampai ke Musa. Firmannya sang sumber, bukan firmannya sang logos. Firmannya sang sumber atau logosnya sang sumber. Begitu. Jadi ini Mama. ya begini Bang Yoma. Nabi supaya- Musa menerima firman. Ya, Kenapa bukan Yesus yang ke Musa menyampaikan? kalau menurut Bang Yoma, Yesus sudah ada belum pada waktu Musa? Belum ada. Ya itu karena belum ada. Ya. Yang kita kenal waktu itu. Jadi Yesus ini apa? Katanya tadinya Yesus adalah nama yang kita kenal. nama lagi. Setelah Nama lagi. yang kita Padahal kenal. pertanyaan saya sederhana. Anda tinggal bilang, oh Yesus ada di situ, tapi masih berupa firman, masih berupa ide, masih berupa gagasan, kan gitu. Ya kan sudah tahu toh Bang Yoma, makanya saya mengatakan tidak seperti yang sudah tahu itu. Nah, berarti maksud Anda, Yesus sudah datang ke Musa dalam bentuk firman. Itulah ke perbedaan pemahaman ya Bang. Karena pada saat itu kan malaikat Tuhan yang datang. Yesus lagi tidur Yesusnya. Ye- Kalau pemahaman Bang Yuma, Yesus itu nama atau logos? Kalau berbicara mengenai Yesus Bang, berarti berbicara mengenai oknum yang Anda katakan logos. Itulah yang Ya, itu kumaksud. Oleh karena itu Yesus itu nama atau logos itu sendiri. Bukan logos, Yesus itu bukan logos. Tidak ada dalilnya Yesus itu logos. Ya, oleh karena itu Yesus ada adalah dalil Yesus. nama. Ya betul. Itu adalah nama yang diberikan kepada Maria untuk memberi nama Yesua kepada Kok Maria. memberi nama Yosua gimana sih Abang ini? Yesua Hamasia gitu ya. Iya. Yesua Hamasia atau Yesus lah. Yesus gitu ya. Yesus nama yang diberikan kepada ciptaan Tuhan yang lahir tanpa ayah udah. Iya, ya. Kalau pemahaman seperti itu silakan saja. Oleh karena itu kan sekali lagi kita hanya perbedaan pemahaman, begitu Bang Yuma. Jadi malaikat perantara juga ya? Kalau malaikat Tuhan itu kan benar, itu adalah sebenarnya logosnya atau firmannya Allah itu sendiri yang menjadi malaikat itu untuk menyampaikan pada si Musa waktu itu. Berarti posisi Yesus dengan malaikat ini sama. Samanya di dalam dalam firman-Nya, karena Yesus kan nama firman yang menjadi daging. Oke Bang, oke. Saya kira Iya. cukup. Begitu aja ya Bang ya, begitu ya. Iya, Lama oke, kan oke. ya? Oh, ya. Oke. Terima kasih ya. Oke, Besok sama-sama. kapan-kapan saya tak muncul lagi. Ya, Oke, terima oke, kasih. oke. Ya. Makasih. Oke. Mudah-mudahan Anda di neraka nggak bosan-bosan nanti. Yang gila, ajaran sinting. Ajaran sinting. Bukan Tuhan tapi perantara tapi bukan ciptaan, bukan juga Tuhan, bukan juga pencipta, bukan juga ciptaan. Hancur sudah manusia keturunan Adam kalau ikuti agama kayak gitu. Hancur, membodohi diri sendiri, menipu diri sendiri. Saking beratnya kebohongannya, setiap sudah berbohong, dia mencoba untuk memberikan oksigen ke otaknya yang betul-betul ngeri kali lah ajaran. Pantasan lah dikatakan mengasukkan ajaran sesat yang membinasakan. Betul. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam juga. Ya, saya ingin komentari mengenai Filipi 3:8 ya. Anda telah selalu cocok untuk penonton wilayah. Oke, TikTok mau mulai. Suka-suka mau TikTok. Kok nggak bisa ini kan? Nggak bisa bikin rungkat aku kan? Iya, silakan.
Saya ingin mengomentari Filipi 3 ayat 8 ya, yang dibilang Bang Zuma itu bahwa itu memang Iya. kotoran ya, apa ya, Tinja, skubalon. iya tinja betul. Saya baca dulu ya, dari ayat 5 ya. Siap. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahir, ya, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap tinja. Di situ ya, itu kan kalimatnya itu ya. Iya. Ya, kotoran. Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Nah, ayat ini Bang Zuma, ya. Ayat ini sebenarnya itu dia sedang menerangkan perjanjian lama. Ada itu di Taurat, ada di tanah, Bang Zuma ya. Di mana itu tertulis? Saya ambil ayatnya ya, bahwa kesalehan kita itu adalah kotoran. Nah, saya ambil ayatnya. Dalam Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi Paulus sedang menerangkan bahwa kesalehan dia itu yang mengandalkan bahwa dia keturunan Abraham, bahwa dia adalah orang Farisi, bahwa dia adalah pegiat hukum Taurat, itu adalah kesalehan yang kotor, kain kotor. Itu satu. Yang kedua, di ayat di Zakaria 3. Ini lebih hampir mirip dengan Filipi 3 ayat 8 tadi. Zakaria 3 ayat 3 ya. Tapi saya ambil dari ayat 1 dulu ya Bang Zuma. Silakan. Kemudian dia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua. Imam besar dia ya, Yosua ini imam besar, berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu Yosua ini imam besar. Jadi dia berpakaian kemegahan imam besar. Artinya dia adalah pengantara antara bangsa Israel dengan Yehova Hashem. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun di ayat 3 ini menarik, Zuma. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang tinja. Bayangkan, Zakaria menulis bahwa seorang imam besar pakaiannya itu bukan jadi pakaian kebesaran imam besar, tetapi pakaian imam besarnya itu adalah kotoran tinja. Nggak ada tinja yang Anda tambah-tambahkan. Baca masalah teksnya. Saya berani berkata demikian karena saya baca masalah teksnya, makanya saya berani. Oke, silakan Anda bacakan kepada saya di mana dikatakan tinja di sana. Oke, nanti saya bacakan. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor atau tinja, yang kotor karena tinja, waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu, yang tinja itu daripadanya. Dan kepada Yosua, jangan Anda ini jangan Anda membuat sesuatu fitnah terhadap kitabnya Yahudi, jangan, nggak bagus. Fakta, coba baca masalah teksnya. Saya bacakan masalah Mana teksnya. ada membahas tinja di situ? Baik, saya bacakan. Itu, Bacakan masalah itu teksnya. berbicara tentang sesuatu yang kotor. Kotor Tidak. belum tentu tinja. Beda dengan Baik, skubalon. saya bacakan. Skubalon itu memang tinja. Saya sebentar. Saya ambil bahasa Ibrani Zuma ya. Bahasa Ibraninya pakaian itu sowim. Tapi bahasa kotornya itu, kotoran atau bernoda tinja itu sowim. Tapi kalau dia pakaian sebentar. Itu pakaian beneran. Makanya di data selanjutnya dia digantikan dengan menggunakan surban. Sebentar. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sebentar. Aduh.
Sebentar, garmennya itu bagadim, tapi kotoran itu bahasa teksnya itu Ibraninya itu sowim, kotor, bernoda tinja. Kenapa harus ikut tinjanya? Kenapa? Kenapa Kenapa harus tinja menyamakan tinja? Memang itu apa makna dari bahasa Ibrani sowim. Kok Anda enggak ada hubungannya itu. Ada hubungannya. Itu artinya Nah. kotor. Alamak, Enggak, memang itu artinya. Artinya jangan, begini. Jangan gitu dong. Bentar. Jangan gitu, nggak bagus. Bentar. Kitabnya Bukan. orang jangan digituin. Saya Nggak bukan ada begitu, hubungannya. Pak. Silakan Anda cek sendiri, silakan. Sini ada berapa orang yang memperhatikan? Ada 5.700 orang. Pasti mereka salah satu dari mereka, atau pasti mereka punya handphone dan mereka akan mencek itu semua kata-kata itu kata per kata. Ada Bible Hub. Nah, itu Silakan. satu. Sebentar. Nah, yang kedua, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah di dalam Yesaya 1 ayat 13. Yesaya 1 ayat 13, ya. Yesaya 1:13 saya baca dari ayat 12, dari ayat 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dan anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Jadi ketika seseorang mengandalkan ritual, ketika seseorang mengandalkan kesalahan pribadinya, ketika seseorang mengandalkan penurutannya kepada hukum Taurat berdasarkan perbuatannya, itu adalah kejijikan bagi Tuhan. Ya, itulah jawaban saya. Terima kasih. Oke, ini kita lihat dulu ya. Iya, silakan. Saya besarkan dulu ini. Nih, kita lihat dulu di dalam data kitab Zakaria 3, nomor 3 ini. Ya, Zakaria 3. Adapun ya mengenakan pakaian yang benar waktu dia berdiri di hadapan itu kan. Ambil Bible Hub-nya Bang Zumar. Tunggu. Ini kotor ya. Kotor, yang kotor, pakaian kotor. Nah, kita lihat di dalam bahasa aslinya nih. Kotor. Kita tekan kotor ya. Nih. Tuh. Apa terjemahannya? Mana tinjaknya? Kotor tok. Itu bahasa Inggrisnya filthy itu. Nih, kotoran ini. Itu bahasa Inggrisnya itu nomor 2 itu yang di bawah kotor filthy. Nih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kotoran, benar-benar kotoran, tinja. Keluaran 29, nomor 14. Ini berbicara tinja ini. Filthy itu. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya, kotoran lembu jantan. Kita klik kotoran. Apa yang diterangkan sana? Kotoran. Nih. Beres. Terjemahkan filthy-nya itu, Pak Bang Zumar. Terjemahkan filthy-nya itu. Jadi, yang nomor 2 itu. Yang tadi kan ada filthy bahasa Inggrisnya. Tidak bisa kemudian kita menerjemahkan senapurut kitabnya orang, nggak boleh. Bukan, tapi itu Enggak. itu terjemahan. Nggak boleh bang, nggak boleh. Agama orang punya kitab nggak boleh seenaknya kita mau terjemahkan Bukan, orang memang punya itu kitab. terjemahannya. Itu bukan Memang itu kitab terjemahannya. kita. Nah, terus ketika berbicara mengenai Zakaria di situ kitab Zakaria itu tidak menjelaskan tentang adanya penolong yang membantu kemudian orang tersebut. Berbicara tentang Yosua tadi, bahwasanya Yosua ini mendapatkan pengajaran yang lebih daripada pengajaran sebelumnya, sehingga dia mengatakan pengajaran sebelumnya itu adalah tinja. Enggak. Berbeda dengan Paulus.
Paulus itu mengatakan bahwa ajaran sebelum Yesus datang, sebelum dia berjumpa dengan sosok Kristus ini, ajaran yang ditaati itu ajaran yang bisa menghidupkan dia, ajaran yang bisa menyelamatkan dirinya, ajaran yang bisa kemudian membuatnya benar di hadapan Tuhan. Tapi begitu bertemu dengan makhluk yang ngaku Kristus, segala sesuatunya dianggapnya tinja. Makanya kalau Anda membaca di dalam Roma berapa itu? Roma 4 nomor 7 kalau nggak salah. Apa yang dikatakan oleh beliau? Dia mengatakan bahwasanya mereka pengikutnya Paulus tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu mendatangkan dosa bagi mereka. Roma 6 nomor 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Artinya apa? Kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu akan dikuasai oleh dosa. Supaya kamu tidak dikuasai oleh dosa, maka Taurat itu harus dibatalkan. Tinggalkan itu tinja itu. Jadi Paulus itu menganggap kitabnya orang Yahudi yang adalah firman Tuhan itu sebagai sampah. Itu titik. Sekarang kalau dia bukan pengajar palsu, lalu apa namanya? Firman Tuhan dibilang tinja itu apa? Hanya iblis yang bisa mengatakan itu terhadap firman Tuhan. Lalu saya komen apa, Pak Bang Zuma? Silakan. Nah, yang dimaksud dia tinja itu begini, Bang Zuma. Perhatikan dari ayat 7 ya. Di ayat 5 ya. Di ayat 4b, di ayat 4b. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi pada ritual lahiriah yang dimaksud oleh Paulus tinja. Aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi ketaatannya sebagai orang Farisi dianggap sebagai tinja. Dan ayat 6 tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi kesalehannya itulah, keuntungan lahiriahnya itulah yang dianggap tinja. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, begini, Bang Zuma, saya kaitkan dengan Zakaria 3 tadi ya. Zakaria 3 tadi. Nah, sama seperti Yosua, imam besar Yosua tadi. Ketika dia mengandalkan kebenarannya dia sebagai imam besar ya, sebagai imam besar di ayat 3 ya. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri situ. Artinya begini, ketika imam besar itu mengandalkan kebenaran dia, kesalehannya dia, itu adalah pakaian kotor bagi Tuhan, di hadapan Tuhan. Seperti yang diterangkan tadi. Nah, karena itulah, seperti Paulus, demikian pula Yosua. Ketika dia berjumpa dengan kebenaran Kristus, kekotorannya itu ditanggalkan. Kesalehannya yang mengandalkan kesalehan pribadinya, perbuatan lahiriahnya itu dianggap kotoran di hadapan Tuhan. Makanya seperti yang dibilang tadi di Yesaya 64 ayat 6 itu, kesalehan kami itu seperti kain kotor. Kemudian di Yesaya di Yesaya 1 ayat 13, ritual-ritual mereka itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Itu jawaban saya. Oke, baik. Jadi menurut saudara, orang yang hukum Tuhan itu adalah tinja, sampah. Ketika orang taat kepada Taurat itu sampah setelah bertemu dengan Yesus. Oke.
Itu Paulus dapat ilmu dari mana? Kalau orang yang taat hukum Taurat itu adalah sampah. Itulah yang saya bilang tadi, dari Zakaria 3. Nggak ada hubungannya. Sebentar, Bang Juma. Dari Yesaya 64 ayat 6. Kemudian dari Yesaya 1 ayat 13. Kemudian saya tambahkan satu lagi. Dari Maleaki, sebentar ya, saya cari ayatnya. Nggak ada hubungannya dengan Taurat padahal di situ. Ada. Bentar. Itu merupakan pernyataan-pernyataan kesombongan, merasa mereka sudah sukses dalam beragama, dalam berkeyakinan ketika mereka melakukan perintah-perintah Tuhan. Bukan bicara hukum. Nah, oke lah. Coba Anda buka Galatia 2 nomor 16. Coba Anda baca di sana. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat, oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu pengakuan dia. Tidak ada orang yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini setan yang bicara atau apa ini? Baik. Tidak ada orang yang dibenarkan katanya karena melakukan hukum Taurat. Sementara Elohim mengajarkan Torah, mengajarkan Bani Israel untuk mentaati hukum Taurat. Kok jadi Paulus ini kayak apa gitu? Persis seperti, si Bolois yang datang kepada Adam. Kok segampang itu dia mematahkan argumentasi firman yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa alaihissalam? Apa jawabannya? Apa alasannya? Oh, ternyata baca di doa satunya, di Galatia 2 itu. Ternyata yang dia mau jual itu adalah penyaliban. Aku tidak menolak kasih karunia, kata dia. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ternyata penyaliban yang ingin dia jual, sehingga dia mengatakan hukum Tuhan itu tinja. Inilah yang dikatakan pengajar palsu yang membinasakan. Ayo, asumsi apa lagi yang Anda ingin bantah? Nah, baik. Silakan. Nah, begini, saya ambil dari Maleaki 2 ya, Maleaki 2 ayat 1 ya, Maleaki 2 ayat 1. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jadi sama seperti di Yosua 3, di Zakaria 3 tadi. Ini juga Maleaki 2 hampir mirip. Ayat 2. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Perhatikan baik-baik. Imam itu pekerjaannya itu sakral. Tetapi Tuhan mengatakan, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Yang tadinya ritual-ritual itu menjadi yang seharusnya menjadi berkat, itu menjadi kutuk. Nah, alasannya di ayat 3. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Ayat 4. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Jadi artinya begini, ketika imam-imam itu merasa nyaman dengan ritual-ritual itu, ketika para imam itu merasa nyaman dengan kesalehan mereka, itu tidak berlaku bagi Tuhan. Itu bagi Tuhan dianggap kotoran menurut Maleaki 2. Ayat 5. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan kesejahteraan. Dan itu kuberikan padanya, pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Jadi kalau kita mengandalkan jasa Yesus, jasa Tuhan, seperti Yosua tadi, kesalehannya dia itu ditanggalkan dan digantikan oleh kebenaran dari malaikat Tuhan itu adalah kebenaran itu adalah pemberian. Makanya Paulus katakan, keselamatanmu itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri karena kesalehanmu. Itu jawaban saya, Bang Zuma. Oke, Bung, kalau Anda mengambil data itu, tolong ditelaah lebih baik lagi. Ketika Anda membawa kitabnya Yahudi di Maleaki 2 itu, coba Anda perhatikan nomor 2-nya.
Kenapa imam-imam itu kemudian dikutuk? Kenapa dilemparkan kotoran ke wajah mereka? Itu nomor 2 itu Anda dengar. Anda baca di situ baik-baik. Apa katanya? Jikalau engkau tidak mendengarkan dan tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku. Ini nggak ada hubungannya dengan ajaran Paulus. Anda mau lari kemanapun percuma. Anda tidak bisa menolong Paulus. Paulus inilah yang dinubuatkan oleh Yesus dan juga Petrus di dalam suratnya yang memasukkan ajaran-ajaran sesat yang membinasakan. Tadi Galatia 2 itu bagaimana Anda bisa lolos itu? Bagaimana Tuhan mengatakan ulangan 4, ulangan 16, bahkan dikatakan di ulangan 11 nomor 1. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau harus melakukan dengan setia segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada Musa. Agar hidupmu lanjut damai sejahtera, lakukan segala perintah yang telah aku aturkan, yang aku sampaikan kepada nabiku Musa. Yosua 22 nomor 5. Anda mau bagaimana dalil-dalil itu? Sementara ketika Anda membawa data seperti Yosua, seperti Maliaki 2 dan seterusnya, itu hukuman kepada imam-imam karena mereka tidak mendengarkan dan tidak memurnikan nama Elohim. Itu jelas itu datanya. Sedangkan Paulus itu berbeda. Paulus ingin menyenangkan orang-orang di luar Yahudi, di luar Yerusalem yang tinggal di antara orang-orang asing, agar mereka tidak merasa terbebani dengan hukum Torah. Makanya dia batalkan seluruhnya dan menganggapnya hukum Torah itu adalah tinjak kotoran. Anda coba baca aja itu coba. Bagaimana mungkin dia dengan berani mengatakan di dalam surat Galatia itu, dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Ini manusia itu apa ini? Sedangkan Tuhan membenarkan siapapun yang menjalankan Torah. Bahkan Tuhan justru mengutuk orang yang tidak menjalankan Torah. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Yang dikutuk yang tidak menjalankan hukum Taurat. Berarti kalau menjalankan hukum Taurat itu adalah orang benar. Sedangkan Paulus mendikte dan mendogma dengan mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu kata Paulus. Tetapi hanya oleh karena beriman kepada Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan di dalam iman dalam Kristus. Bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kata siapa? Kata setan. Kata setan. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang mengatakan kau akan selamat, kau akan panjang umur, makanya dikatakan ajarkanlah kepada anak-anakmu ketika ia duduk, ketika ia berbaring, ketika ia berjalan, ketika ia berjalan, dan tuliskanlah di pintu-pintu kemahmu, pintu-pintu rumahmu. Itu perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya lanjut usiamu. Datang Paulus, tidak akan ada orang yang diselamatkan. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Yesus, bukan karena melakukan hukum Taurat kami diselamatkan. Sebab tidak ada orang yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itulah Paulusmu yang memasukkan pengajaran palsu ke dalam ajaran Yahudi. Lalu kemudian di data 21-nya dikatakan apa? Aku tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara. Menurut saudara, apakah di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Ada atau tidak ada? Silakan. Ya, coba sekarang ya. Nah, baik. Di dalam hukum Taurat ada kebenaran. Berarti sia-sia kematian Yesus. Sebentar. Berarti sia-sia kematian Yesus. Sebentar. Silakan. Bukan, dengarkan. Nah, Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi sama seperti Imam besar Yosua tadi, ketika dia mengandalkan kebenarannya seperti Paulus, dia mengandalkan kefarisiannya, dia mengandalkan ketaatannya,
itu adalah pakaian kotor. Nah, Taurat yang dicerca sama Taurat yang dicerca Paulus. Belum selesai. Paulus mencerca Sebentar. yang dihukum Tuhan yang dicerca, bukan perbuatan-perbuatannya. Sebentar Bang Subas. Sebentar, terakhir. Sebelum potong. Nah, kalau kita mengandalkan kebenaran itu, maka itu adalah kesalahan yang kotor, kesalahan yang najis, ya. Nah, sekarang tadi kan di Zakaria 3, pakaian kebenaran kesalahan kita, perbuatan baik kita itu ditanggalkan, digantikan oleh kebenaran dari malaikat Tuhan itu. Nah, Yeremia 31, saya bacakan Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka. Mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, Paulus mengatakan kalau kita mengandalkan kesalehan kita, ritual ibadah kita, amal baik kita, itu adalah pakaian yang najis. Jadi bagaimana? Kita harus meminta Tuhan itu yang memberikan kesalehan itu, kebenarannya. Makanya pakaian kotor yang kita buat digantikan oleh pakaian pesta dari Tuhan. Bung, kalau Anda membaca Yeremia 31 berdasarkan dengan data Paulus pengajar sesat ini, Anda harus membacanya begini. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel setelah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh tinja di dalam batin mereka. Dan aku akan menaruh sampah dalam batin mereka. Aku akan tuliskan tinja dalam hati mereka. Kenapa Anda kok sulit kali Anda menerima pengajaran? Anda membaca kitab Yesaya, Anda membaca Nehemia, Anda membaca Zakaria, Anda membaca Yeremia. Mereka tidak sedang membahas kutukan-kutukan terhadap perintah atau firman Tuhan. Mereka hanya mencerca perilaku pribadi mereka dalam beragama. Kesolehan mereka, ketaatan mereka, itu yang mereka cerca. Tapi Paulus ini, si gondrong ini, justru mengatakan bahwa segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalanku terhadap Kristus. Bahkan semuanya itu ku anggap tinja. Kalau Paulus itu tidak mencerca hukum Taurat, bagaimana mungkin dia bisa mengatakan bahwa hukum Taurat itu tak ada gunanya, tak ada fungsinya sama sekali, tidak ada kebenaran di dalamnya. Kemudian Anda mengatakan bahwa di dalam Taurat itu ada kebenaran. Berarti Anda bertentangan dengan Paulus. Bukan, aku sepakat. Loh, Paulus mengatakan bahwa tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Jika ada kebenaran, maka sia-sialah kematian daripada Yesus. Anda coba baca nomor 22-nya tuh, nomor 21-nya. Jika ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Sekarang Anda mengatakan ada kebenaran. Kalau ada kebenaran berarti sia-sia kematian Yesus. Mana yang betul? Ada kebenaran atau tidak ada kebenaran? Anda harus memilih di antara satu, di antara dua ini. Anda harus memilih satu. Nah, sekarang coba Anda jawab. Ya, baik. Ada kebenaran atau tidak ada kebenaran? Anda mengatakan tadi ada kebenaran. Berarti kalau ada kebenaran, kata Paulus, tidak ada, maka sia-sialah kematian Yesus. Mana yang betul? Ah, baik. Perhatikan Filipi 3 ya, Filipi 3 ya, dari ayat 4 yang B tadi yang saya baca. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahir, ya aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 ya, dari bangsa Israel, iya, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi.
Tentang kegiatan, aku pengingat jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, jadi kesalehan lahiriah itu yang dibilang Yesaya tadi, kesalehan kami adalah pakaian yang kotor, ya, Yesaya 64 tadi, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi kebenaran Kristus itu dipakaikan sama seperti Imam Besar Yosua. Hukum Kebenaran Taurat Kristus itu dipakaikan. Itulah yang dicatat di dalam hati. Itulah yang dibilang Yeremia 31. ketika Nah, Paulus sebentar Bang Juma, sebentar. Malahan segala sesuatu dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Makanya dalam kitab Zakaria tadi, Imam Besar Yosua itu harus melepaskan kesalehannya, harus melepaskan kebenarannya sendiri, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi seperti Yeremia 31 tadi mengatakan, kebenaran Kristus itulah dianugerahkan ke dalam hati kita. Kebenaran karena Kristus. Nah, itu jawaban saya. Terima kasih. Oke. Gini aja deh. Ketika Yesus masih ada di bumi bersama muridnya, Yesus mengajarkan meninggalkan Taurat atau melakukan Taurat? Kalau seperti kata Matius 5, dia meneguhkan hukum Taurat. Meneguhkan hukum Taurat. Terus Paulus bertemu dengan siapa? Sampai dia setelah bertemu dengan makhluk ini kok justru dia menghina hukum Taurat ini? Karena pengenalannya dengan Kristus Yesus, maka semua yang pernah dia lakukan, yaitu ketaatan-ketaatan seperti yang diperintahkan Yesus, malah dianggapnya tinja. Kristus Yesus mana ini yang datang kepadanya? Beda kan? Kristus yang datang kepada Bani Israel dengan Kristus yang datang kepada Paulus. Oke, baik. Itu sebenarnya pengajaran Paulus itu sebenarnya dia ingin mengutip dari Matius 13 ya. Saya bacakan ya ayat keterangannya. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Jadi sama seperti Paulus, ketika dia berjumpa dengan mutiara yang indah, yaitu pengenalan akan Kristus, dia jual, dia buang itu semua kesalehan yang kemarin itu. Makanya dia bilang, semua kuanggap rugi. Demi apa? Pengenalan akan Yesus. Iya, oke, Bung. Itu kan masih abu-abu itu kan. Karena dia hanya mendengarkan suara dan cahaya. Yesus yang datang dari bayi sampai dia dewasa, nyata-nyata mentaati Taurat dan mengajarkan murid-muridnya mentaati Taurat. Bukan meninggalkan Taurat. Bukan menganggap Taurat Musa itu adalah sampah. Malah dia mengatakan orang banyak ini yang tidak mengenal Taurat, terkutuklah mereka. Matius 23, orang Farisi, ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Dengarkan setiap apa yang mereka katakan. Jangan kau mengikuti perkataan mereka, sebab mereka hanya mengatakan tapi mereka tidak mempraktekkan. Berarti murid-murid Yesus diperintahkan untuk kemudian mempraktekkan hukum Taurat. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terhina. Akan tetapi sebaliknya, kata Yesus, barang siapa yang melakukan perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat, dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Itu Yesus yang asli. Yesus yang palsu yang ditemui Paulus. Kristus palsu inilah yang mengajarkan Paulus untuk memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan manusia. Coba Anda
baca Matius 5:19 itu, Yesus mengatakan, akan tetapi barang siapa yang melakukan segala perintah-perintah yang ada di Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Loh, kok kenapa jadinya ada Kristus palsu yang datang membisikkan nabinya bernama Paulus mengajarkan hal yang bertentangan dengan Yesus asli? Coba Anda baca, simpulkan Matius 5:19 itu. Orang yang mengajarkan hukum Taurat, di mana tempatnya? Di surga tertinggi. Apa kata Paulus? Tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Lah, Yesus mengatakan tempat tertinggi kok kalau melakukan hukum Taurat. Mana yang betul? Kristusnya Bang Suma atau Kristusnya Paulus? Kalau Kristus saya yang datang kepada Bani Israel, ngajarin Bani Israel menjalankan hukum Tuhan. Kalau Kristusnya Paulus yang datang kepadanya berupa cahaya yang buat matanya buta. Anda yang mengikuti itu kan? Tadi saya mengangkat 2 Petrus 2 nomor 1. Sebagaimana dahulu di tengah-tengah umat Elohim muncul nabi-nabi palsu, demikian juga sekarang di tengah-tengah kalian akan datang pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajar-pengajaran sesat yang membinasakan. Itulah dia, membinasakan. Kenapa dia bisa binasa? Siapa yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya, apakah Paulus menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Tidak, dia tidak menghilangkan. Alasannya begini. Wow. Paulus mengajarkan di dalam Roma 6 nomor 14. Apa kata dia? Hah? Apa kata dia di sana? Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Hei, Paulus itu menghilangkan semua hukum Taurat. Jadi barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang terkecil, binasa. Itulah yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan dia. Dialah yang membinasakan itu. Untung saja yang menjadi pengikut Paulus itu orang-orang non-Yahudi. Untung saja. Untung orang-orang Yahudi nggak percaya kepada si gondrong Paulus ini. Untung saja. Untung saja orang-orang Goyim, Abu Dasolah, Sora yang percaya kemudian kepadanya. Untung orang-orang Yahudi dan orang Arab tidak percaya kepada si gondrong. Ayo. Saya ulang lagi. Apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Dia tidak menghilangkan hukum Taurat yang paling kecil sekalipun. Tetapi dia justru Kolose 2:16, jangan lagi kau mau diatur tentang makanan, minuman dan hari raya. Jangan. Bahkan kalau Anda melihat Roma 6 nomor 14 itu tadi, apa yang dikatakan oleh dia? Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Jangan Anda menyembunyikan sesuatu yang sudah sangat jelas. Ya, akui aja bahwa kalian adalah pengikut sang pembinasa si gondrong. Udah, cukup. Terakhir ya Bang Zuma. Nah, mengapa saya katakan bahwa Paulus tidak meniadakan hukum Taurat? Karena ada ayat yang lain mengatakan hukum Taurat itu kudus. Nah, sekarang Filipi 3 ya, sebentar. Filipi 3:9 mengatakan begini Bang Zuma, dan berada dalam dia, jadi karena Yesus ya, dalam Matius 5 ayat 7 dikatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi meneguhkannya. Dan kehidupan Yesus 100% diatur berdasarkan hukum Taurat. Dan dia 100% melaksanakan segala tuntutan hukum Taurat. Nah, ayat 9. Filipi 3 ayat 9.
dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan kepada Kristus, kan? Sebentar, saya jawab. Sebentar. Begini, Bang Juna. Artinya sekarang yang tadinya Paulus mengandalkan kesalehannya, ketaatannya karena melakukan hukum Taurat, sekarang tidak. Tapi kebenaran Yesus yang 100% taat kepada hukum Taurat itu dipakaikan kepada dia. Makanya dia bilang, makanya di ayat 9 dikatakan, berada dalam Dia, berada dalam Yesus, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Tapi kenapa? Karena kebenaran Yesus itu mentaati hukum Taurat. Mana ada begitu dalilnya? Iya, sama seperti imam besar Yosua. Ngaco minta ampun ngacoknya, Masya Allah. Sampai segitunya, jangan kayak gitulah. Anda kalau jeli melihat Jadi data begitu. tunggu, gantian kita. Itu Anda kesimpulannya. Anda kalau melihat data dalam Filipi nomor 6, coba bagaimana dustanya Paulus di situ. Anda terpampang dengan nyata kebohongannya. Apakah Anda sadar? Dia mengatakan, aku tidak bercacat di dalam mentaati hukum Taurat. Menganiaya dan membunuh itu apakah melanggar Taurat atau tidak? Melanggar tidak? Melanggar. Kenapa dia mengatakan tidak bercacat? Dusta. Karena Pembohong dia. boleh. Pendusta itu. Dalam kegiatanku menganiaya murid Yesus dan dalam ketaatanku kepada hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kalau dia menganiaya murid Yesus, dia sudah tidak menjalankan Taurat dengan benar. Karena di dalam Taurat dilarang menganiaya, dilarang menyakiti, dilarang mengambil hak orang lain, dilarang membunuh. Kok dia sudah melakukan hal-hal semua itu, tapi dia mengatakan aku tidak bercacat. Masih mau percaya kepada si gondrong, masih mau. Udah jelas nyata kayak gitu masih mau disesatkan sama dia. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya, masih mau dijerat sama dia. Baik, saya jawab ya. Silakan. Begini Bang Juma. Di Filipi 3 ayat 6 dikatakan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Apa artinya? Cacat dong. Sebentar. Dia tidak bercacat dalam standar agama Farisi. Dia tidak bercacat dalam standar agama secara lahirnya. Dia tidak bercacat dalam standar agama Sanhedrin. Ketika Paulus mengatakan dia tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat, ia sedang berbicara tentang standar keagamaan kemanusiaannya atau kepatuhannya sebagai seorang individu. Berarti dia bohong. Dia nggak bohong. Artinya begini. Bohong itu. Sebentar. Karena menganiaya murid Tuhan itu adalah sesuatu yang melanggar hukum Taurat. Boleh nggak membunuh menurut Taurat? Menurut Yesus tidak boleh. Ketika kamu Menurut marah Taurat, pada seseorang, kamu sedang apa? Membunuh. menurut Taurat boleh nggak membunuh? Karena Yesus, sebentar. Karena menurut tafsir Yesus. Baik, sebentar. Menurut Sanhedrin itu tidak melanggar hukum Taurat. Makanya dia bilang, aku tidak bercacat dalam apa mentaati hukum Taurat. Menurut Taurat, bukan standar menurut Yesus, Sanhedrin. dalam Matius 5, sebentar. Menurut Sanhedrin, membunuh itu tidak itu memenuhi hukum Taurat. Karena itu adalah bagian dari iman mereka. Tetapi kalau menurut Yesus, ketika kamu marah, kamu sedang membunuh. Jadi dia mengatakan secara lahiriah, secara Farisi, dia tidak bercacat. Tetapi di hadapan Yesus, dia bercacat. Karena ukuran Yesus, kamu sedang membunuh. Dalam ketaatanku menjalankan hukum Taurat, bukan hukum Sanhedrin, kan Taurat.
dalam menjalankan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Anda baca Kisah Para Rasul 1, bagaimana Paulus membunuh. Membunuh itu sudah melanggar Taurat, berarti dia cacat. Jangan Anda paksakan diri Anda untuk mempermalukan diri Anda sendiri. Paulus itu menjerat Anda dengan tipu daya. Dia menipu dengan mengatakan dia tidak bercacat, padahal dia pembunuh. Bagaimana? Keluaran 20, jangan kau membunuh. Kalau melanggar berarti kau melanggar Torah. Kisah Para Rasul 9:1 dan seterusnya, Paulus membunuh, menganiaya dan membunuh murid-murid Yesus. Habis itu dia berkhotbah, aku tidak bercacat loh dalam menjalankan Taurat. Si gondrong memang tak ada duanya dalam hal tipu daya. Ayo, coba Anda hantam, coba Anda akurkan, kasih akur dulu Yesus dengan Paulus. Matius 5:19 dengan Galatia 2:16, kasih akur coba. Bisa enggak? Bisa enggak duduk mereka bersama tuh? Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Namun sebaliknya, barang siapa yang menjalankan hukum Taurat, segala perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat tertinggi di surga. Bisa nggak duduk bersama dengan Paulus dalam ajarannya? Paulus lantas mengatakan, tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Yesus mengatakan, orang yang menjalankan Taurat tempatnya dalam surga yang paling tertinggi. Paulus mentambah lagi, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Yesus mengatakan, tunggu dulu. Barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, dia menempati surga tertinggi. Tidak ada orang. Nah, Anda jadi pengikutnya siapa nih? Anda pro kemana? Yesus atau Paulus? Dua-duanya. Iya. Kenapa dua-duanya? Karena begini. Karena begini. Karena begini. Bentar. Allahu Akbar. Ya udah lanjut. Ya, Lanjut. karena begini, Bang. Allahu Akbar. Karena begini. Seperti yang dia terangkan tentang kegiatan jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Makanya dalam Kisah 8 ayat 3 dikatakan begini, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Itu tidak cacat. Iya, dalam 22 ayat 4 ya. Kemudian dalam ayat 26 ayat 10, kisah 26 ayat 10. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Nah, jadi dia mengatakan bahwa secara lahir ya, secara Farisi dia tidak bercacat. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, seperti kata Yesus, ketika kamu marah, kamu sedang membunuh. Nah, disitulah dia sadar bahwa kesalehannya dia itu adalah sampah. Dan itu semua dianggap rugi. Lompat lagi. Tadi dia mengatakan, dalam ketaatanku menjalankan Torah, aku tidak bercacat, tuyul. Kenapa Anda loncat-loncat? Fokus. Dalam ketaatanku menjalankan, aku tidak bercacat. Gimana Anda membaca Kisah Para Rasul 8, Kisah Para Rasul 9, dia mengatakan dia membunuh. Anda mengatakan tidak cacat. Hancur Anda ini. Pembinasa keji itu mengajarkan ajaran yang membinasakan. Anda nggak sadar gitu loh. Anda nggak sadar. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Dia pakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Makanya Islam datang meluruskan ajaran Yesus itu yang telah disesatkan oleh si gondrong. Oke, terakhir Bang Bima, terakhir ya. Silakan. Ya, terakhir. Nah, dia mengatakan bahwa ketaatannya terhadap hukum Taurat itu tidak bercacat. Nah, tapi dia begitu dia melihat standar manusianya itu, di 1 Timotius 1 ayat 15 dia katakan begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi ketika dia melihat Kristus,
Dia melihat bahwa ketaatannya itu justru membuat dia adalah manusia paling berdosa. Kemudian ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Makanya dia merasakan bahwa karena kebenaran Kristuslah dipakaikan kepada dia, itulah menjadi kebenaran karena ketaatan kepada Yesus. Bukan lagi ketaatan karena apa? Dia menjalankan ritual-ritual hukum Taurat. Itulah. Terima kasih Bang Juma. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.